Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ada informasi yang memprihatinkan sekali menurut saya. Informasi ini datang dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mengapa menurut saya ini memprihatinkan? Karena betapa tidak usia 18 tahun, masih usia SLTA ya, sudah terlibat dengan gerakan yang sangat berbahaya, sangat membahayakan keamanan bangsa dan negara yang karenanya kemudian ditangkap oleh Detasmen Khusus 88, Densus 88. Ya, kalau sudah ditangkap oleh Densus 88, kasusnya apalagi kalau bukan terkait dengan terorisme. Oke, saya baca saja ini informasinya. Remaja 18 tahun di Goa ditangkap karena sebar propaganda ISIS. Ini kalau saya baca terang, nanti sama YouTube pasti ditegur. Ya, karena memang YouTube melindungi pemirsanya dari informasi sebaran kasus-kasus semacam ini. Karena yang reaksi itu mesin begitu ya. Begitu ada kalimat yang menurut YouTube keywordnya adalah keyword yang dilarang ya, bisa terkena teguran komunitas. Tapi panjenengan paham maksud saya ya. ISIS. Detasmen Khusus 88 anti teror Polri menangkap seorang pemuda berinisial MAS umur 18 tahun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada hari Sabtu 24 Mei 2025. Kemarin, berarti 2 hari yang lalu. Berikut sejumlah fakta tersebut terkait dengan penangkapan MAS itu. Pemuda dengan inisial MAS aktif di kanal komunikasi digital yang menyebarkan konten-konten terkait ideologi negara Islam di Irak dan Suriah dalam kurung NIIS_ISIS, termasuk ajakan melakukan aksi pengeboman melalui media sosial. Ngeri kan? Masih 18 tahun. Ngeri kan? Dari paparan paham ideologi radikal ini sangat mengerikan. Maka kita harus sangat waspada melindungi anak-anak kita, generasi muda kita dari paparan ideologi radikal ini. Karena dampaknya sangat destruktif, sangat merusak keutuhan, kenyamanan, keselamatan bangsa dan negara. Saya lanjutkan. Ia juga mengelola serta mengunggah berbagai materi propaganda ISIS berupa gambar, video, rekaman suara, dan tulisan ke dalam grup WhatsApp yang dibuat sejak Desember 2024 yang lalu. Niat banget berarti ini. Ya, paparannya sudah masuk sampai dia membuat grup WA untuk mengembangkan propaganda paham ideologi radikalnya itu. Lewat aplikasi percakapan tersebut terdapat diskusi terkait hukum penggunaan bom bunuh diri dalam konteks perang yang mencerminkan ajaran ekstremis ISIS itu. Masyarakat diimbau untuk segera melaporkan kepada aparat keamanan apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang berpotensi membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, kalau menemukan model-model begini, ya, dimanapun berada, di grup WhatsApp, di jaringan media sosial yang lain, mungkin di Facebook, Twitter, jangan segan-segan laporkan ke aparat kepolisian setempat agar ditangkap pelakunya. Saya lanjut. Nomor telepon yang digunakan oleh MAS ini teridentifikasi sebagai pengelola utama grup di aplikasi percakapan tersebut. Ya. Artinya yang kemudian membuat polisi harus segera menangkapnya sangat kuat. Ya. Indikasinya memang dia orang pelaku utamanya. Saat penangkapan, polisi menyita barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Blade dan 1 unit ponsel yang diduga digunakan untuk aktivitas komunikasi dan penyebaran konten terorisme.
Ya, itu luar biasa. Saya dengar di samping yang ditulis di sini ini, dia juga seorang pelajar. Dia juga seorang guru ngaji gitu di komplek Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Goa tersebut. Jadi luar biasa nih, kita harus hati-hati, waspada betul dengan guru-guru ngaji yang terindikasi menyebarkan ideologi radikal semacam ini. Amati saja ceramahnya, gampang kok, gampang untuk mengidentifikasi sang ustadz itu masuk dalam kelompok Salafi Wahabi atau tidak. Mengapa saya sebut ini? Kelompok Salafi Wahabi Takfiri terbukti adalah kelompok yang memproduksi ajaran-ajaran radikal yang bisa berbuah terhadap perilaku terorisme ini. Paparan dari Densus 88 beberapa tahun lalu, diantaranya pernah saya simak paparannya Pak Jenderal Nur Wahid. Dari pelaku-pelaku terorisme yang sudah ditangkap oleh Densus 88, itu hampir semuanya adalah pengamal, memiliki ideologi Salafi Wahabi Takfiri. Kelompok yang mengkafirkan kelompok lain yang tidak sepaham dengan pahamnya. Makanya hati-hati ketika ngaji dengan kelompok ini. Ciri-cirinya gampang, kelompok ini biasanya sangat enteng, sangat mudah membid'ahkan, menyalahkan, bahkan mengkafirkan kelompok lain. Kelompok sesama muslim sekalipun yang ideologinya, madhabnya di luar dengan madhab mereka dianggap sebagai kafir, sesat, sebagai musuh. Ini biasanya ciri-ciri ideologi takfiri, ideologi Salafi Wahabi Takfiri. Nah, dalam skala tertentu, dalam level tertentu, pengamal, penganut paham ideologi Salafi Wahabi Takfiri ini bisa menimbulkan sikap-sikap radikal, sikap keras, sweeping, ngamuk, merusak terhadap seseorang kelompok yang dianggap berlawanan, bertentangan terhadap komunitas kehidupan orang lain, jangankan yang dianggap kafir, yang non muslim, yang sesama muslim pun bisa kena sasaran sikap-sikap radikalismenya itu. Dan yang sangat mengkhawatirkan dari level radikal itu bisa kemudian naik pada level berikutnya, terorisme, ngebom, merusak fasilitas umum, fasilitas negara, fasilitas orang lain, kelompok lain yang dianggapnya sebagai kelompok-kelompok komunitas kafir itu, yang tidak sepaham, tidak sejalan dengan ideologinya, yang dianggap menghalangi visi misi radikalisme terorismenya itu. Dan sudah terjadi, sering terjadi kasus-kasus pengeboman itu kan. Mereka menganggap itu sebagai sebuah jihad, sebagai sebuah sikap memperjuangkan paham dan ideologinya. Ini yang mengerikan. Merusak, membunuh, ngebom dianggap sebagai jihad demi agama. Ini kan namanya nunggangi agama, memperalat agama untuk kepentingan politiknya. Kenapa kepentingan politik? Sesungguhnya itu adalah kepentingan politik karena mereka sedang bercita-cita menegakkan negara Islam dimanapun berada, atau yang sering kita dengar khilafah itu. Negara Islam sesuai dengan pahamnya, sesuai dengan isi otak kepalanya mereka, bukan Islam dalam pengertian yang utuh, Islam yang rahmatan lil alamin, tapi Islam politik, ingin ingin mewujudkan mimpi khilafahismenya itu. Di Indonesia kan negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, mengakui banyak agama lain, tidak hanya Islam, walaupun kita mayoritas muslim. Merah putih bendera kita. Itu oleh mereka masih disebut sebagai negara tauhid, bentuk negara tauhid, karena negara tidak
melandaskan kepada ajaran agama Islam, tidak melandaskan Al-Quran sebagai undang-undang. Oleh mereka dianggap sebagai sebuah negara tauhid, dasar negara tauhid dan seterusnya, sehingga wajib diperangi. Sebelum negara ini berlandaskan Islam, versi mereka loh ya, Islam versi kelompok-kelompok ini, itu kan kurang ajar. Jadi ingin berontak. Orang-orang yang ingin menegakkan khilafah, ya, ingin mendirikan negara Islam di Indonesia, itu adalah orang-orang yang ingin memberontak dengan sistem kita, prinsip kita di dalam berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa kita. Dan itu harus kita lawan bersama-sama. Bagaimana cara melawannya? Ya, dengan cara sesuai kemampuan kita masing-masing. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang punya kesempatan mimbar, corong, ya silakan disampaikan di mimbar-mimbar corong Anda. Yang tidak punya ya punya apa di momen atau di kesempatan-kesempatan terbatas yang ada, walaupun itu dalam skala kecil sekalipun, di tempat-tempat duduk kita, pos-pos ronda, lingkungan RT, RW, grup-grup WhatsApp yang kita miliki. Kalau ada hal-hal yang sekiranya membahayakan bangsa dan negara yang datang dari kelompok mereka, nggak usah segan-segan counter, dibenarkan, diingatkan. Jangan sampai lingkungan kita menjadi korban atas propaganda buruk yang merusak bangsa dan negara kita ini. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali waspada atas penyebaran ideologi radikal yang bisa menumbuhkan, bisa menimbulkan perilaku-perilaku terorisme. Hubungi aparat kepolisian terdekat ketika Anda melihat ada indikasi kelompok ini, baik di kanal media sosial maupun dalam kehidupan nyata di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.